Saudara, dua calon haji asal Jawa Timur meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Saat ini sudah ada 7 calon haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia jelang puncak haji akan dilakukan minggu depan. Jelang pelaksanaan puncak haji, jamaah haji yang meninggal dunia dari Jawa Timur bertambah 2 orang. 2 calon haji wafat yaitu Hosiniah Muhammad Holil usia 85 tahun dari Kloter 86 asal Sidoarjo dan Pasikin Sarbidin usia 71 tahun Kloter 3 dari Bojonegoro. Kedua calon haji meninggal karena sakit jantung dan demam tinggi. Selain sakit, keduanya juga masuk kategori risiko tinggi dan berusia lanjut. Kini jenazah kedua calon haji telah dimakamkan. Berduka dan ikut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya. Di tanggal 8 ada jamaah kita yang wafat di Arab Saudi. Yang pertama adalah Pak Sikin Sarbidin, kemudian yang kedua adalah Bu Husniah M. Khalil Kloter 86. Kita berduka, mudah-mudahan termasuk syuhada yang tentu menjadi ahli surga dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan ini. Untuk mengetahui kondisi terkini jamaah haji di Mekah, Arab Saudi, kita sapa 2 jurnalis Kompas TV, Imron Fahim dan Yasir Nene Ama. Kita ke Imron Fahim terlebih dahulu. Assalamualaikum Imron, kapan jamaah haji diberangkatkan ke Arafah? Lalu apa yang harus diperhatikan? Waalaikumsalam Bella dan selamat pagi waktu Arab Saudi. Sejauh ini yang harus dipersiapkan oleh jamaah haji untuk menuju puncak haji adalah pertama kesehatan, kemudian kesiapan fisik. Nah, nanti rencananya jamaah haji akan diberangkatkan ke Arafah sejak tanggal 14 Juni. Keberangkatannya akan dilakukan secara bertahap, yakni mulai pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam waktu Arab Saudi. Jamaah haji diminta untuk bersiap dengan memakai kain ihram sejak di hotel. Nah, sebelum memakai kain ihram, jamaah haji diminta untuk bersuci dengan cara mandi, kemudian melakukan sholat sunnah ihram, kemudian membaca niat ihram haji. Setelah bersiap, nantinya jamaah akan dijemput oleh petugas dengan menggunakan bus yang telah disiapkan oleh pihak Masyarif, yakni pihak dari layanan fasilitas haji yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Mereka akan diberangkatkan secara bergelombang, secara bertahap, dan 1 hari menjelang Arafah mereka sudah menempati tenda yang ada di Arafah yang jumlahnya diperkirakan ada 1.169 yang terbagi dalam 73 maktab. Selain itu, jamaah haji juga memperhatikan sejumlah larangan ihram yang tidak boleh dilanggar oleh jamaah haji, yakni salah satunya tidak boleh memotong kuku, kemudian tidak boleh menutup kepala bagi jamaah laki-laki, tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi jamaah laki-laki, dan untuk jamaah perempuan tidak boleh menutup wajah. Ini yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji Indonesia. Kemudian ada beberapa skema yang telah disiapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji untuk memberikan kemudahan kepada jamaah. Yang pertama yaitu badal haji. Badal haji ini diperuntukkan untuk jamaah haji yang wafat sebelum wukuf di Arafah. Jadi mereka yang wafat di embarkasi, kemudian di bandara, ataupun di Tanah Suci, ini nantinya akan dibadalkan oleh petugas. Nah, sejauh ini, hingga hari ini, ada sekitar 60 lebih jamaah haji yang meninggal dunia. Ini nantinya akan dibadalkan. Kemudian yang akan mendapatkan badal haji, ini jamaah haji yang sakit, yang dirawat di klinik kesehatan haji maupun di rumah sakit, yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Selain badal haji, kemudian ada safari wukuf.
safari wukuf ini ada dua skema, yakni safari wukuf untuk jamaah haji yang sakit, kemudian safari wukuf untuk jamaah lansia non mandiri. Nah, jumlahnya untuk jamaah safari yang sakit ini disiapkan kuota 150 jamaah. Ini jamaah yang sakit tapi memungkinkan untuk dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini nanti akan disafari wukufkan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 15 Dzulhijjah. Mereka akan diberangkatkan ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Namun mereka akan diberangkatkan terlebih dahulu ke hotel transit di kawasan Aziziyah pada tanggal sekitar 12 Juni atau tanggal 7 Dzulhijjah. Kemudian untuk safari wukuf lansia non mandiri ini diperuntukkan bagi jamaah lansia resiko tinggi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Artinya mereka yang tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, mereka melakukan aktivitas keseharian itu butuh pendamping. Ini nantinya akan disafari wukufkan. Ini kuotanya ada 300 jamaah yang disiapkan pada tahun ini. Kemudian skema untuk mempermudah jamaah yang terakhir itu adalah murur. Murur ini diperuntukkan untuk jamaah lansia, disabilitas, dan juga resiko tinggi. Ini nanti jamaah akan diberangkatkan dari Arafah menuju Musdalifah dan Mina tanpa mabit atau tanpa bermalam di Musdalifah. Jadi jamaah murur ini cukup melintas di kawasan Musdalifah, lalu berlanjut ke Mina. Ini kuotanya ada 55.000 yang disiapkan untuk jamaah murur. Kemudahan-kemudahan ini diberikan kepada jamaah haji tentunya agar jamaah haji tidak mengalami kesulitan saat melakukan rangkaian ibadah haji di Armusna yang nantinya akan digelar pada tanggal 15 Juni hingga 19 Juni ke depan. Demikian dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio Bella. Imron, jika dalam prosesinya ada jamaah yang tadinya bisa mandiri begitu ya, tiba-tiba mengalami sakit, kemudian harus membutuhkan pendamping, apakah sudah ada persiapan mengenai hal ini? Sejauh ini memang siapa yang akan disafari wukufkan atau dibadal hajikan, ini datanya terus berkembang, artinya mengikuti evaluasi dari tim kesehatan. Jika nantinya ada jamaah yang saat ini sehat, tapi kemudian menjelang Arafah, itu kemudian sakit, tidak memungkinkan untuk melakukan wukuf secara mandiri atau tidak bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain, itu akan dibadal hajikan. Tapi jika bisa dipindahkan, itu akan disafari wukufkan. Begitu juga untuk lansia yang semisal pada hari ini masih bisa melakukan aktivitas secara mandiri, tapi beberapa hari menjelang wukuf di Arafah mengalami lemah fisik sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri secara mandiri, maka nanti akan disafari wukufkan oleh petugas. Nah, safari wukuf ini telah disiapkan sekitar 60 petugas yang akan mendampingi sekitar 300 jamaah haji lansia non mandiri. Mereka akan mendampingi mulai dari memberikan bantuan saat mandi, kemudian memberikan bantuan saat menyuapi mereka saat makan, itu akan dibantu oleh 60 petugas ini. Nah, 60 petugas ini terdiri dari pelayanan lansia, kemudian tim kesehatan, dan juga pembimbing ibadah haji. Itu skema yang disiapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji untuk memberikan kemudahan bagi jamaah lansia dan juga resiko tinggi serta disabilitas. Demikian Bella. Skema-skema yang dipersiapkan untuk para jamaah haji yang beresiko tinggi. Terima kasih Imron Fahim. Dari Imron kita ke jurnalis Kompas TV, ada Yasir Nenek Ama di Masjidil Haram. Assalamualaikum Yasir, apakah sudah ada fasilitas untuk jamaah lansia saat melakukan tawaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terkait dengan fasilitas yang diberikan, seperti yang tadi diceritakan oleh Imron Fahim, bahwa memang
haji ramah lansia ini Galakan untuk wukuf di Arafah ada safari wukuf, sementara itu di Masjidil Haram sendiri mereka telah menyediakan yang namanya skuter. Nah, skuter ini jumlahnya cukup banyak, sekitar ratusan begitu. Skuter ini diperuntukkan untuk mereka yang lansia ataupun memang tidak bisa memiliki kemampuan untuk melakukan tawaf di pelataran Ka'bah ataupun tawaf di lantai 2 begitu. Nah, skemanya pun cukup sederhana begitu. Jika merasa bahwa tidak memiliki kemampuan ataupun tidak bisa untuk melakukan tawaf, maka langsung mengunjungi pos-pos yang ada di area Masjidil Haram begitu, kemudian disewa, kemudian bisa diarahkan untuk melakukan tawaf dengan menggunakan skuter ini. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan tawaf dengan menggunakan skuter ini adalah lokasinya terletak di lantai paling atas kompleks Masjidil Haram gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika sudah mengendarai skuter harus diperhatikan syarat-syarat ataupun hal-hal yang harus dilakukan pada saat tawaf begitu. Karena pada saat, kalau kita ketahui bersama, tawaf adalah kita mengelilingi Ka'bah selama 7 kali begitu. Nah, pada saat mengelilingi Ka'bah selama 7 kali itu harus diperhatikan jangan sampai ada syarat yang tertinggal begitu. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah cara mengendarai skuter tersebut. Nah, saya pernah mencoba bagaimana mengendarai skuter dan melakukan tawaf. Memang skuter ini didesain cukup mudah begitu, jadi tinggal hanya 1 kali pencetan, bahasanya seperti itu, tinggal hanya 1 kali ngeklik begitu nanti skuternya sudah berjalan dan nanti tinggal dikendarai oleh jamaah. Nah, memang awalnya ini dimanfaatkan oleh jemaah yang lansia begitu, namun sembari ke sini begitu saya juga melihat banyak jamaah haji yang bukan lansia yang juga akhirnya penasaran dan ingin mencoba tawaf dengan menggunakan skuter ini. Nah, pertanyaannya adalah nanti pada saat puncak haji, karena kalau kita ketahui bahwa salah satu rukun haji setelah melakukan wukuf di Arafah adalah akan melakukan tawaf di Masjidil Haram begitu. Nah, ini yang skema yang perlu dipersiapkan. Kalau untuk haji khusus sendiri, memang jamaah haji yang ingin menggunakan skuter untuk tawaf memang sudah didata terlebih dahulu sehingga sudah di-booking terlebih dahulu sehingga ketika selesai melakukan wukuf di Arafah kemudian berlanjut ke melakukan tawaf di Masjidil Haram berputar ataupun mengelilingi Ka'bah selama 7 kali itu skuternya sudah tersedia. Ini yang harus diperhatikan juga ataupun juga harus diperhatikan begitu oleh para jemaah haji ketika mereka tidak bisa melakukan tawaf ataupun sa'i dengan menggunakan atau berjalan kaki begitu, mereka bisa memanfaatkan skuter ini. Nah, skuter ini baiknya harus di-booking terlebih dahulu sehingga tidak memperlama proses ibadah tawaf ataupun sa'i, karena nanti pada saat puncak haji itu masa atau jemaah haji yang akan menggunakan skuter ini akan cukup banyak begitu, Bella. Yasir, jika dalam perjalanannya ada yang belum booking tapi ingin menggunakan skuter ini seperti apa sistemnya? Nah, ini yang tadi juga sempat kami tanyakan begitu. Jika dalam perjalanan ketika itu mereka ingin menggunakan tapi belum di booking, sebenarnya jumlahnya ini cukup banyak. Kami perkirakan begitu ya, dan bertanya dengan petugas yang menjaga skuter ini jumlahnya sekitar ratusan begitu. Tapi untuk jumlah ini memang tidak bisa mengakomodir semua jemaah haji. Tidak hanya jemaah haji Indonesia pastinya, tapi jemaah haji di seluruh dunia yang ingin memanfaatkan fasilitas skuter ini. Memang pada saat hari H pelaksanaan tawaf sudah ada beberapa pos-pos peminjaman skuter. Namun dihimbau agar para jemaah haji yang jika memang tidak memiliki kemampuan ataupun jika memang ada halangan tidak bisa melakukan tawaf maupun sa'i, harap segera bahasanya itu harap segera dikoordinasikan begitu dengan mutawif ataupun penyelenggara hajinya sehingga bisa langsung melakukan peminjaman ataupun booking skuter ini. Karena kekhawatirannya adalah ketika tidak ada booking terlebih dahulu maka akan ada antrian dalam meminjam skuter ini, Bella. Kemudian untuk di area Masjidil Haram sendiri memang sudah semakin padat begitu, Bella, karena jumlah jamaah haji yang ada di tidak hanya Indonesia namun seluruh dunia begitu sudah harus berkumpul ke Mekah, tidak ada lagi yang ada di Madinah. Nah, jadi kepadatan terjadi di area Masjidil Haram begitu. Nah, namun
akan berangsur-angsur berkurang begitu karena mulai siang hari ini hingga esok hari sejumlah jemaah haji termasuk jemaah haji khusus ini akan berpindah tempat tinggal ataupun ke hotel transit. Nah, ini yang nantinya akan dilakukan, termasuk kami siang ini akan pindah ke hotel transit yang ada di Azizia. Tujuan pindah ke hotel transit yang ada di Azizia ini adalah untuk mempermudah akses lokasi ke puncak haji, yaitu wukuf di Arafah dan juga bermalam di Mina, karena lokasinya yang lebih dekat dengan Azizia ketimbang kami harus tetap berada di Masjidil Haram ataupun di area Masjidil Haram. Bella. Mas, skema untuk mempermudah jamaah haji yang berkebutuhan dan lansia. Terima kasih reportnya Yasir Nenek Ama dan Imron Fahim langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali teman-teman.